Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai peran dan fungsi birokrasi dalam sistem politik Indonesia pada era Orde Lama, Orde Baru, dan pasca era Reformasi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu Sumita Oktari, Triani Novelia, Soraya Dion, Debin Septiadi, Billy Bangun Syaputra, dan saya sendiri, Kansarif Zafira sebagai moderator. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota-anggota kelompok saya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang birokrasi itu sendiri. Nah, birokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata biro yang berarti kantor dan krasi yang berarti pemerintah. Jadi, birokrasi dapat didefinisikan sebagai sebuah kantor pemerintah atau organisasi pemerintah yang mengatur struktur tatanan organisasi, bagan pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga penting untuk menjalankan tugas-tugas yang ada. Nah, birokrasi juga dapat didefinisikan sebagai implementator kebijakan publik. Birokrasi ini dimaksud sebagai suatu sistem otoritasi yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dalam rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya yang mengalir dari atas ke bawah. Nah, untuk pola hubungan politik birokrasi menyebabkan politik dan birokrasi di Indonesia tidak bebas nilai, sehingga pola politisasi birokrasi lebih merefleksikan hubungan politik birokrasi di Indonesia. Pada masa Orde Lama, memberikan pengalaman bagaimana birokrasi dijadikan arena perebutan pengaruh politik antar berbagai partai politik yang sedang berkuasa. Sedangkan pada masa Orde Baru, mengajarkan untuk menjadi mesin politik yang membuat birokrasi menjadi partisan untuk kepentingan partai. Sedangkan di masa era reformasi, politik akomodasi dapat kabinet dan penetapan pejabat publik pada jabatan-jabatan karir yang merupakan dinamika umum hubungan politik di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan peranan birokrasi dalam sistem politik di Indonesia. Jadi, yang pertama ialah pada masa Orde Lama, di mana pada masa Orde Lama ini, birokrasi mempunyai peranan ataupun fungsi sebagai pemberi kebebasan kepada pegawai negeri untuk terlibat dalam partai politik, baik itu sebatas menjadi anggota maupun menjadi pengurus. Dan pertimbangannya ini sama seperti warga negara lainnya, di mana pegawai negeri mempunyai hak politik yang sama. Adapun fungsi ataupun peranan lainnya, yaitu sebagai instrumen politik bagi partai politik yang berkuasa atau yang berpengaruh. Pada masa Orde Baru, birokrasi memiliki fungsi dan peranan sebagai regulator perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, sekaligus melakukan evaluasi kebijakan. Selanjutnya, sebagai instrumen untuk mendukung pemenangan partai politik pemerintah dan alat pemerintah untuk mengontrol kehidupan politik. Kemudian, sebagai instrumen kekuasaan untuk menggalang dukungan politik masyarakat dengan mengilustrasikan awal kekuasaan Orde Baru. Berikutnya, menciptakan strategi politik korporatisme negara yang bertujuan untuk mendukung penetrasi ke dalam masyarakat sekaligus dalam rangka mengontrol masyarakat secara penuh. Lalu, perangkat penting dalam upaya modernisasi, karena sejak awal mencoba menata birokrasi lewat beragam upaya birokratis dengan tujuan untuk penumbuhan aparat negara yang kuat secara kuantitatif dan penambahan pengawasan yang birokratis. Dan terakhir, sebagai instrumen politik yang paling berkuasa, yang memiliki kewenangan, kekuatan, dan klaim yang hampir tak terbatas sebagai salah satu penyokong kuasa Orde Baru. Fungsi birokrasi dalam sistem politik Indonesia pada masa reformasi terdiri dari 1. Sebagai sarana terwujudnya aparatur negara yang profesional dan terbentuknya pemerintahan yang baik atau juga disebut good governance. Kedua, membuat kebijakan yang tepat secara teknis dan memperbaiki kinerja para birokrasinya dengan memposisikan diri sebagai pelaksana yang netral. Ketiga, menjadikan birokrasi Indonesia bersifat antisipatif
proaktif dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan yang strategis. Keempat, mengatur secara tegas netralitas pegawai dalam pemerintahan. Birokrasi pada masa reformasi juga bertujuan menciptakan pemerintahan yang memiliki sifat profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, dan mampu melayani publik secara netral dan berdedikasi dengan cara menjunjung nilai-nilai dasar dan kode etik yang aparatur negara. Kedua, melaksanakan fungsi dan tugas Kementerian Negara mulai dari sistem penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Sistem pegawaian serta sistem pengawasan dan pengaturan lainnya juga diatur secara sentral. Ketiga, mengurangi dan menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di instansi yang bersangkutan untuk menjadikan negara memiliki birokrasi yang bersih serta mampu melayani dan meningkatkan mutunya dalam melayani masyarakat. Jadi kesimpulan dari pembahasan kelompok kami bahwasanya perjalanan kehidupan birokrasi di Indonesia selalu dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya yang ditanamkan sejak zaman kerajaan dan kolonial dan berakar kuat hingga saat ini. Nah, dalam relasinya dengan politik, sejak era kekuasaan politik Orde Lama hingga era reformasi, birokrasi selalu menjadi alat politik yang paling efektif dalam melanggengkan kekuasaan. Di era Orde Lama, birokrasi mengalami fragmentasi politik, di mana oknum-oknum birokrat seharusnya memahami dengan baik posisi birokrasi sebagai abdi negara. Nah, ini malah tak sungkan untuk menyatakan dukungan kepada salah satu kekuatan atau partai politik yang ada pada saat itu. Sedangkan pada era Orde Baru, birokrasi secara terang-terangan mendukung pemerintah dan menjadi bagian yang secara faktual dan eksplisit. Padahal terdapat beragam kebijakan yang mengharuskan birokrasi bersifat netral kepada kekuatan politik, terlebih lagi itu kepada partai politik. Nah, hal serupa juga masih sering terjadi pada era reformasi sekarang.